Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita boleh bersekutu lagi pada hari Minggu ini, dan mungkin sebagian sudah mengetahui bahwa karena ada peristiwa kedukaan daripada G3IC, sehingga hari ini Pendeta Ayub harus melayani di tengah-tengah G3IC di dalam ibadah minggu di sana. Dan biarlah kita terus mendoakan tidak hanya seluruh jemaat yang berduka karena kepergian Ibu Gembala terkasih, tetapi juga Pendeta Sebastian yang juga mengalami kedukaan, agar terus dikuatkan oleh Tuhan. Dan mari kita bersyukur buat anugerah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, dan di dalamnya kita boleh berkesempatan hari Minggu ini kita memuji Tuhan, kita diberkati lewat setiap pujian, bahkan kesaksian yang sudah didengarkan. Dan mari lebih dalam lagi kita bersama-sama dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita membuka satu bagian firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, yaitu 1 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Bila Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, saya meminta bantuan Bapak Ibu Saudara untuk membacakannya bersama-sama. Ayat yang pertama silakan kaum wanita, selanjutnya ayat yang kedua kaum pria, dan sampai seterusnya ayat yang ke-10. Ya. Mari kita membacakannya kaum wanita. 1, 2, 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat ajaran-ajaran. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Mari kita membaca bersama-sama ayat yang ke-8. Sekali lagi kita baca bersama-sama ayat yang ke-8. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tema yang saya ambil dalam perenungan firman Tuhan kita hari ini adalah menjaga kesehatan rohani. Menjaga kesehatan rohani, ya, karena akhir-akhir ini menjaga kesehatan ini menjadi suatu topik yang sangat penting, secara khusus di tahun 2020. Sesuatu yang tadinya kita tidak perhatikan, sesuatu yang tadinya kita tidak fokus, kita tidak perlu pikirkan, tapi sekarang kita harus menjadi begitu jeli, kita harus menjadi begitu waspada. Rasanya hidup kita harus, orang Jepang bilang, kibishi dalam segala hal. Tentu ini bukanlah suatu hal yang mudah. Dalam bahasa Jepang juga mendokusai, ya. Kita harus jadi begitu teliti, begitu jeli, begitu tegas dalam memelihara kesehatan. Tapi sekaligus hal ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan untuk dilakukan, atau malas, ya, atau kita mungkin akan mengeluarkan hal seperti itu, ya. Seharusnya kita santai, tetapi mau atau tidak, inilah kenyataan yang kita hadapi. Dan harus kita terima, harus kita jalani. Dan memikirkan atau merenungkan tentang hal itu lebih dalam lagi, ini membawa saya juga memikirkan tentang
menjaga kesehatan rohani. Dua hal yang harus kita sebagai orang percaya yang dianugerahkan kehidupan. Satu pagi pernah ada seorang pemuda yang kirimkan pesan kepada saya. Dia adalah anggota jemaat gereja Aichi. Lalu dia tanya, "Ibu, apa itu arti hidup?" Saya lucu juga ya, saya jarang untuk bicara dengan beliau ini, tetapi pagi hari itu ditanyakan pertanyaan yang demikian. Jadi satu hal saya bersyukur. Kenapa? Saya berpikir bahwa ini suatu pertanyaan yang juga memotivasi saya untuk kembali lagi merenungkan lebih dalam lagi arti hidup. Memang kita sudah sering mendengar firman Tuhan tentang arti hidup, tapi saat itu ketika saya mendapatkan pertanyaan seperti itu, saya lebih lagi mensyukuri artinya hidup. Saya lebih lagi merenungkan apa arti hidup bagi saya pribadi dan bagaimana saya membagikan arti hidup itu bagi orang-orang yang ada di sekitar saya, bagi anak-anak saya, bagi keluarga saya, bagi rekan-rekan saya, bagi saudara-saudara di dalam Tuhan. Sehingga saya jawab kepada beliau, hidup bagi saya berarti kesempatan untuk melihat kebesaran Tuhan, kesempatan untuk mengenal Tuhan, kesempatan untuk melayani Tuhan sampai waktunya bertemu muka dengan Sang Pencipta. Bapak Ibu Saudara, di dalam anugerah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita, bagaimana kita mengisinya? Kalau kita katakan hidupku semuanya untuk Tuhan, jadi gak apa-apa kalau aku cepat mati. Atau jadi tidak apa-apa, aku korbankan semua teman-teman pelayananku, ayo kita mati sama-sama. Sepertinya kita sedang membangun sebuah paham kepercayaan yang baru, yang akhirnya tanggal sekian, bulan sekian, ayo kita ini waktunya kita harus menghadap Tuhan. Padahal Alkitab sendiri katakan waktunya itu tidak ada yang tahu kapan kita bertemu dengan Tuhan. Anak sendiri pun tidak, itu adalah kehendak Allah. Sehingga kita renungkan lebih jauh lagi. Anugerah kehidupan yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan bagi kita, harus kita isi bagaimana? Harus kita pergunakan bagaimana? Betul, satu sisi kita harus siap dengan waktu Tuhan, dengan istilah ujung kehidupan, kita harus siap. Tapi di sisi yang lain, kita harus paham untuk apa Tuhan berikan hidup bagi kita. Kita harus mengerti kenapa kita ada di dunia ini. Ya, saya punya anak ada 4, jadi bagaimana saya memikirkan supaya yang 4 ini mulai dari dia lahir, terus sampai dia mulai besar-besar sekarang, tingginya sudah lebih besar dari kami orang tua. Coba pikirkan gimana supaya dia bertumbuh ya, sedikit. Kami tidak punya pengetahuan yang banyak dulu. Bukan berarti sekarang punya banyak, belum. Kita terus belajar. Tapi di dalam setiap kesempatan waktu-waktu yang bertumbuh itu, kami terus belajar dan memikirkan bagaimana caranya supaya dia aman, bagaimana caranya supaya dia sehat, bagaimana caranya supaya dia bisa bertumbuh. Jadi itulah yang kami coba lakukan sebagai orang tua. Mengkondisikan, cari informasi, belajar, tapi tujuannya adalah untuk bertumbuh supaya anugerah kehidupan ini tidak terbuang sia-sia. Supaya mereka bukan sekedar hidup, sekedar ada, sekedar lihat, oh ada bencana di sana, aduh sedih ya. Ada berita sukacita, aduh aku ikut senang juga. Bukan sekedar lihat, bukan sekedar tahu, tapi dalam proses mereka, kita boleh belajar mengerti waktu demi waktu. Mari kita kembali kepada topik di mana kita perlu menjaga kesehatan. Sebelum lebih jauh masuk di dalam menjaga kesehatan rohani, mungkin kita semua sudah cukup familiar dengan istilah mens sana in corpore sano, ya. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat ya, ada amin? Amin. Ya, betul ya. Memang ini sudah pendapat yang umum, pepatah Latin yang sudah menjadi suatu
pengetahuan umum bahwa kalau kondisi kesehatan fisik dan mental ini saling mendukung, maka produktivitas seseorang ini juga bisa semakin tinggi, ya. Jadi kalau kita punya kondisi fisik kita lemah, ya mungkin kita tidak bisa bergerak lebih cepat, atau kita tidak bisa lebih produktif, kita tidak bisa belajar lebih banyak karena kita harus fokus kepada kondisi tubuh kita yang mungkin sakit-sakitan atau lemah. Tetapi kalau kita punya kondisi fisik yang baik, otomatis kita bisa lebih produktif. Kita lebih produktif, kita secara mental juga bisa lebih terdorong. Bahkan juga ada banyak tulisan tentang misalnya pengaruh makanan atau nutrisi yang kita konsumsi ini bisa mempengaruhi tubuh kita sehingga kita bisa jadi lebih positif di dalam berpikir, atau kita jadi lebih sanggup menghadapi kesedihan atau kesulitan-kesulitan hidup. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam tubuh yang sehat memang kita mempercayai bahwa ada jiwa yang sehat. Jadi saya yakin sudah sebagian besar dari kita meyakini akan hal ini. Namun belum setiap kita sungguh-sungguh bisa menjaga kesehatan kita. Belum sungguh-sungguh bisa memelihara kesehatan kita. Mungkin sebagian kita sudah cukup memiliki pola makan yang sehat. Sudah konsumsi sayur-sayuran, sudah konsumsi buah-buahan, makanan berserat dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada yang saya masih malas untuk jogging, saya masih malas untuk bergerak, jadi hanya cukup konsumsi makanan. Atau ada yang benar-benar mungkin belum sungguh-sungguh peduli dengan yang namanya menjaga kesehatan. Jadi semua orang mungkin tahu arti menjaga kesehatan, tetapi tidak semua orang memiliki kesanggupan untuk menjaga kesehatan. Apa yang kira-kira menjadi penyebab akan hal ini? Ya, saya mendengar ada jawaban. Ya, silakan. Malas, ya. Apalagi kira-kira? Capek. Ya, nggak usah repot ya. Apa yang ada di depan kita itu yang kita kerjakan, itu yang kita makan, itu yang kita lakukan. Kalau pulang kerja udah capek, ngapain lagi olahraga dan lain sebagainya. Ya, ada keterbatasan yang telah menempatkan kita di dalam kehidupan yang membuat kita ignoring. Aku tidak peduli dengan istilah jaga kesehatan. Aku tahu, betul aku tahu itu. Aku tahu banget, jangan diajarin lagi. Mungkin kita bilang seperti itu ya dalam hati. Tapi kita tanpa kita sadari, pengetahuan itu tidak bisa kita praktekkan. Tidak hanya itu ya, kondisi kehidupan tetapi juga cara berpikir yang salah. Ya, kondisi kehidupan membuat kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang salah. Lalu kita juga memiliki cara berpikir yang salah. Ya, cara berpikir yang salah. Aku memang sudah seperti ini, tidak mungkin diubah lagi. Atau kita semua pasti mati. Benar kan? Hanya tidak tahu kapan. Jangan repot, jangan susah. Seperti itu. Jadi dua hal yang mungkin menghalangi kita untuk memiliki atau menjaga atau mewujudkan menjaga kesehatan, yaitu kebiasaan yang buruk dan pola berpikir yang salah. Sehingga memang betul sekali sebagaimana pepatah mengatakan old habits die hard, atau old habits really die hard. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama ini sulit untuk dihilangkan. Kebiasaan yang sudah kita miliki sejak lama itu sulit. Jadi kalau kita udah biasa lebih banyak duduk di depan TV nonton daripada jogging, untuk berubah sulit. Ya, mungkin seminggu masih semangat-semangatnya nih. Oke, ayo kita jogging. Tapi lewat seminggu balik lagi kebiasaannya, depan TV nonton, makan chips. Ya. Lalu ya inilah yang akhirnya membuat kita kehilangan gairah. Ya. Coba lagi sekali lagi. Oke, jogging lagi yuk. Oke, jogging lagi. Tapi seminggu kemudian setelah kita dilanda kesibukan, habis itu
kembali lagi kepada kebiasaan yang lama. Yaitu dia, old habits die hard. Kebiasaan lama sulit sekali untuk dihilangkan, diubah. Oleh sebab itu kita harus merubah pola berpikir. Seperti yang tadi ya, emang saya sudah begini, pasti nanti begini lagi. Kita semua pasti mati. Kayaknya punya berat badan yang berlebihan itu jauh lebih powerful daripada jangan kayak Ibu Ayub segitu-segitu aja. Ya, saya bergumul juga ya. Kadang kalau saya pergi, wah semua yang dalam sebuah pertemuan semua besar-besar. Saya paling kecil. Dalam hati saya ciut juga. Ya. Tapi saya berpikir, saya membiasakan diri dari pertemuan-pertemuan yang saya selalu bertemu, saya selalu yang paling kecil. Saya berpikir begini, kalau saya terlalu gemuk, saya tidak merasa damai sejahtera. Saya pernah gemuk ya, pernah gemuk dulu. Waktu selesai melahirkan itu rata-rata pasti gemuk. Jadi saya pernah gemuk dan dalam kondisi gemuk, apa yang saya rasakan adalah saya merasa gelisah, periksa darah, kolesterol tinggi, gula tinggi, dan itu membuat saya gelisah dan tidak nyaman. Jadi saya selalu, akhirnya sekarang saya berpikir begini, dengan memiliki kondisi yang normal, yang seperti ini, kalau sudah terlalu besar pasti saya turunkan, terlalu kecil saya makan sedikit lebih banyak, seperti itu. Jadi dengan prinsip seperti itu, saya kemana-mana saya berpikir, saya cukup. Jadi terserah, yang lain berkata big is powerful, okay, that's you. Ya, jadi seperti itu. Jadi old habits die hard, apa yang sudah jadi, sepertinya sudah mendarah daging, sudah jadi pola berpikir. Ini sulit untuk dihilangkan, oleh sebab itu kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kita harus berubah pola berpikirnya, supaya kebiasaan yang buruk itu bisa diubah. Kalau kita punya pola berpikir yang salah, kebiasaan buruk kita tidak bisa berubah. Kita pasti akan kembali ke tempat yang sama. Kita harus memberikan pikiran kita diperbaharui oleh firman Tuhan. Kita harus sadar bahwa hanya firman Tuhan yang bisa menolong kita untuk memiliki perubahan yang drastis, diikuti dengan kemauan yang keras. Aku mau ikut apa kata firman, aku mau ikut apa kata firman, aku tidak peduli apa yang kau katakan, apa pendapat si kelompok ini, si kelompok itu, aku mau ikut firman. Ayo kita sama-sama katakan, aku mau ikut firman. Oke, 1, 2, 3. Aku mau ikut firman. Amin. Ya, jadi biarlah firman Tuhan yang selalu memimpin akan pikiran kita. Pikiran kita untuk menjaga hidup yang sehat. Dalam Alkitab itu ada beberapa ayat. Saya akan minta bantuan proyektor untuk menampilkan, boleh? Ayat yang pertama itu dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Bila sudah mendapatkannya, bisakah kita membacakannya bersama-sama? 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bisa dipahami ya ayat ini. Ya, kita bukan milik kita sendiri. Ya. Jadi kita bukan seperti apa itu? Mayat yang berjalan apa namanya? Zombie. Ya. Saya pernah buka Facebook, saya kaget yang muncul film zombie. Makhluk-makhluk apa yang aneh-aneh berdarah-darah jalan. Kita bukan sekedar ada begitu jalan, tapi kita ini ada, kita adalah milik Tuhan. Dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu.
tubuh kamu itu sudah dibeli dan harganya telah lunas, dibayar. Oleh sebab itu apa guna tubuh kita? Sekali lagi, apa guna tubuh kita? Memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Jangan kau serahkan tubuhmu untuk hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Ya. Kita sama-sama katakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1, 2, 3. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Yang kedua, 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Yang bisa buka Alkitab cepat, siapa duluan dapat? Boleh baca buat kita sama-sama. Berdiri di tempat. Anggap saja ini lomba buka Alkitab. Ya, waktu saya sekolah minggu dulu ada lomba buka Alkitab. Ya, tapi karena saya agak pelan sedikit, tidak pernah juara. Ya, sekarang siapa ini? Ayo, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 17, silakan bangkit berdiri. Ayo semangat kaum muda, mana semangatnya? Maklum Bu, belum sarapan tadi pagi. Wah. Oh ya, terima kasih Alen. Oke, ya. Amin, terima kasih Alen. Bait Allah itu siapa? Kalau semua rame-rame bilang bait Allah itu kamu, bagaimana dengan kamu? Hanya saya saja tidak, ya betul ya, bait Allah kita semua. Firman Tuhan mengatakan bait Allah itu ialah kamu, ya. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Jadi jangan kita sendiri membinasakan bait Allah ini loh. Itu maksudnya. Jangan kita sendiri yang merusakkannya. Jangan kita sendiri yang menghancurkannya. Kue sera-sera katanya bahasa kerennya. Whatever will be lah. Gitu aja repot, hidup ini jangan dibuat susah. Hidup udah susah. Tapi firman Tuhan ingatkan kita, jangan binasakan bait Allah. Jangan binasakan tubuhmu, tubuhmu berharga. Sudah ditebus oleh darah Kristus. Ingat itu baik-baik. Yang ketiga, Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-29. Onegaisimas. Yang sudah mendapatkannya, ayo kita lomba buka Alkitab. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-29. Kita bacakan bersama-sama ya. Sudah 1, 2, 3. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ya, jadi kalau saudara cubit aja diri saudara sendiri, sakit nggak? Jadi nggak mungkin kan kerjaan saudara cubit diri saudara sendiri setiap hari ya. Ada yang kerjaannya begitu, mungkin itu tadi mentalnya sudah rusak kalau dia menyakiti dirinya sendiri. Kesadarannya tidak ada di dalam dia. Pemikirannya yang benar tidak ada di dalam dia. Jadi dia sakiti dirinya sendiri. Kalau kita memang benar, kita ini manusia normal, sehat pikiran, perasaan, semua ada porsinya ini. Kita tahu apa artinya sakit. Sakit tidak enak. Sakit itu menderita. Sehingga kita tidak mau sakit, kita hindari sakit. Oleh sebab itu kita tidak benci nih tubuh, tidak disayat-sayat, tidak ditusuk-tusuk, ya, tidak dicabik-cabik, tapi diasuh, dirawat, ya. Tadi saya sempat singgung sendiri, kami punya 4 anak, kami gimana memikirkan caranya supaya mereka bertumbuh, dirawat ya, tubuh ini dirawat baik-baik. Selanjutnya yang keempat, 3 Yohanes 1 ayat 2. Surat Yohanes yang ketiga, pasal 1 ayat yang kedua. Ini ya. Nats pembimbing kita hari ini. Yang tadi dikasih tanda waktu baca, cepat kali. Sudah? Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3.
Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya. Jadi ini dia, di sini disinggung, ya. Supaya kita sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama demikian juga dengan jiwa. Ya. Jadi sehat bukan cuma jasmani, tapi juga rohanimu, jiwamu, yang di dalammu. Engkau itu bait Allah ini bukan cuma tubuh kamu ya, luar dalam. Mental kamu juga itu penting. Selanjutnya yang kelima, mari kita buka sama-sama Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sudah hafal ayat ini Bapak Ibu Saudara? Hehehehehehe. Ya, nanti kita hafal ya. Jadi ini ayat yang kelima ini sungguh mengingatkan kita bahwa dengan pengertian semua itu kita persembahkanlah tubuh kita. Dengan mempersembahkan tubuh ini adalah menjadi ibadah kita yang sejati. Mari terus kita pegang kelima ayat ini dalam hidup kita sehari-hari. Kita hafal, kita renungkan. Supaya kita selalu sadar, aku perlu rawat tubuhku. Aku perlu menjaga diriku, aku perlu menjaga hidupku. Ya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20 yang telah kita baca tadi sangat jelas dikatakan bahwa tubuh yang kita miliki ini adalah bait Allah. Sehingga bagaimana kita menghormati Allah adalah dengan merawat tubuh kita. Dengan merawat tubuh yang adalah bait Allah. Dengan pola pikir yang dipengaruhi oleh firman Tuhan, niscaya kita berubah dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dari memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak memuliakan Tuhan, itu berubah menjadi kebiasaan yang baik. Kita bisa memiliki pola hidup yang sehat, menghindari makanan yang tidak sehat. Ya, memang kalau sendirian itu apa ya istilahnya? Kalau kita tinggalnya sendiri, kadang itu tadi kue sera-sera, whatever will be, nggak ada yang lihat. Tuhan Yesus tahu, tapi Engkau ampuni dosaku ya Tuhan. Pengampunannya tidak pernah berhenti. Tapi dosanya jalan terus. Punya pengetahuan tentang firman Tuhan, iya. Tapi juga kedagingannya besar sekali. Berdoanya iya. Tapi juga kemauan pribadinya ini nih. Kemauan yang pokoknya itu juga besar sekali. Kita memang kalau dibayangkan ya, kalau seperti film-film itu seperti ada malaikat yang jahat, lalu ada malaikat yang baik. Malaikat yang jahat pakai yannya hitam semua, yang baik putih semua, kita bagaikan di tengah ditarik. Kadang-kadang oh iya aku baik, tapi kadang-kadang berubah, aku ini aku tidak berdaya. Aku gelap mata. Kaum muda, hidup kita hanya sekali, bukan cuma kaum muda. Bapak Ibu, hidup kita hanya sekali. Sekarang katakan sebelah kiri kanan, hidup kita hanya sekali. 1, 2, 3. Ya. Sekalian, tadi yang udah mulai ngantuk-ngantuk bangun. Hidup hanya sekali. Waduh, ada yang begini lagi. Hidup kita hanya sekali, jadi jangan lewatkan kesempatan untuk bersenang-senang dalam hal tersebut. Nggak usah dijelaskan, udah tahu ya. Saudara-saudara ingat, ada konsekuensi. Wah jadi curhat deh. Jadi curhat dalam deh. Ya, ada konsekuensi. Sama seperti kita makan junk food.
Kita tidak mau konsumsi makanan yang sehat. Kita hanya mau junk food. Kita hanya mau mie instan terus, yang gampang. Instan itu gampang, instan is the best. Ya, ini pola-pola berpikir yang salah ya, yang harus kita iris, harus kita hapus. Jangan punya konsep seperti itu. Ya. Hidup kita yang sekali ini kita isi dengan nutrisi yang baik. Tanpa nutrisi yang baik itu tadi kita kemana? Cepat sekali ketemu maut. Artinya tubuh yang maksudnya Tuhan adalah bait Allah ini. Di dalam waktu kehidupan yang Tuhan sudah rancangkan demikian baik. Kita sendiri yang buang, kita tampiaskan. Kita tidak hargai. Oleh sebab itu firman Tuhan mau menyadarkan kita, pikiran yang dikuasai oleh dosa ini buka. Lihat Tuhan, dengar Tuhan, renungkan firman Tuhan. Konsumsilah makanan yang baik. Ya, kalau saudara sekali-sekali memang betul, kami juga masih kadang-kadang pergi ke yang instan-instan. Kadang-kadang juga ambil yang, oh ya aku juga kepengen makan french fries ya. Wah, senang sekali yang hobi french fries. Ya. Tetapi pada prinsipnya adalah kita harus punya program yang baik. Kita harus punya habits yang baik. Kalau memang waktu itu kita sempat konsumsi yang tidak baik, ya diubah. Ambil sayur-sayuran, makan yang sehat. Sama, mental kita juga. Jangan konsumsi yang jelek-jelek itu. Buang itu semua yang jelek-jelek. Itu tidak mengisi, tidak membuat pikiran kita jadi terang, jadi baik. Mungkin itu akan menyesatkan kita jadi malas belajar, kita jadi malas ke gereja, kita tidak berpengharapan. Hidup kita jadi negatif terus. Pertama cuma mundur sedikit, jatuh satu tangga, sedikit lagi satu tangga, akhirnya meluncur ke bawah terus. Sampai jatuh dibilang, aduh Tuhan, aku tidak bisa kembali lagi, aku terlalu berdosa. Ingat, setiap perbuatan kita ada konsekuensi-konsekuensinya. Benar, Allah itu beranugerah. Benar, Tuhan itu setia menolong. Benar, Tuhan itu membangkitkan pengharapan. Tapi Tuhan juga mendidik kita supaya kita jangan jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Pelihara hidupmu. Pelihara hidup kita. Mari kita fokus ke hati kita. Bicara tentang hati atau jantung. Menurut American Heart Association, ada 7 hal yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan jantung fisik Anda. Ada 7 hal. Yang pertama, hindari merokok dan menggunakan produk tembakau. Yang kedua, boleh dicatat kali ya di sini. Ditampilkan di sini ya. Yang kedua, aktif secara fisik setiap hari. Ya, yang males maunya rebahan. Lagi model. Katanya kalau terlalu repot kasihan deh. Yang lagi model itu rebahan, kasihan banget orang yang terlalu repot. Aduh. Ya. Jadi aktif secara fisik setiap hari. Lalu makan makanan yang sehat untuk jantung. Selanjutnya pertahankan berat badan yang ideal, betul, yang ideal. Yang masih terlalu kurus, naikkanlah sedikit. Yang terlalu gemuk, bagi dong. Tapi ingat, ada proporsinya ya. Kalau saudara tinggi, memang tinggi besar, tulangnya besar, ya memang itu porsi saudara loh. Jangan dibagi-bagi orang. Ya, ada porsinya. Apa itu istilahnya? Keseimbangan antara berat badan dan tinggi badan. BMI ya, BMI, Body Mass Index. Ya, tanya sama perawat-perawat itu bagaimana ukurnya. Saya juga nggak tahu itu. Jangan tanya sekarang. Ya.
Misalnya pertahankan berat badan yang ideal. Selanjutnya kelola tekanan darah Anda. Nah, ini juga bisa tanya sama teman-teman kita perawat. Ya, bagaimana caranya mengelola tekanan darah supaya ini tetap normal. Jadi jangan suka garam, saudara colok tangannya lalu dimakan garamnya. Artinya jangan banyak yang asin-asin atau ya masih banyak macam-macam ya. Lalu yang keenam, kontrol kolesterol total Anda. Gimana caranya bisa tahu kolesterol? Tanya lagi sama perawat. Aduh. Ya, artinya saudara harus cek kesehatan, ya. Harus cek kesehatan. Minimal 1 tahun 1 kali cek kesehatan saudara. Ya. Selanjutnya jaga kesehatan gula darah Anda. Ini dia 7 hal yang harus kita lakukan ini ya menurut Asosiasi Jantung Amerika. Berat jantung pria diketahui lebih berat dari wanita, yaitu seberat rata-rata 280 gram. Bisa membayangkan 280 gram? Ya, ada yang katakan pokoknya sebesar kepalan tangan masing-masing lah. Itu hanya kira-kira aja, rata-ratanya seperti itu. Sedangkan jantung wanita beratnya rata-rata 220 gram. Dan ukuran jantung tiap orang pun berbeda-beda. Itu ya tadi sesuai kepalan tangan masing-masing. Itu berdetak 100.000 kali sehari. Dan lebih dari 2,5 miliar kali dalam rata-rata seumur hidup. Sistem pembuluh darah Anda, arteri, vena, dan kapiler, panjangnya lebih dari 60.000 mil. Cukup untuk berkeliling dunia lebih dari 2 kali. Ya, luar biasa ya ciptaan Tuhan ini. Ini bukan hanya suatu fakta yang menakjubkan bahwa jantung yang adalah pusat kehidupan manusia itu ya seperti itu ya. Ya, tanpa jantung ini ya tubuh kita berhenti bekerja. Kira-kira yang mana duluan tubuh kita berhenti bekerja? Kalau jantung mati atau otak mati? Yang mana dulu? Wah, luar biasa ya. Semua benar-benar mengetahui ini ya. Betul ya, tanpa jantung tubuh kita akan segera berhenti bekerja. Dan penyakit jantung masih menjadi penyebab nomor 1 sebagai penyebab kematian. Sehingga secara jasmani kita harus jaga kesehatan jantung kita. Tadi kita punya pola berpikir ubah. Lalu kita punya kebiasaan yang baik. Lalu kita perhatikan jantung kita. Dan secara rohani, kalau tubuh kita ini bisa sakit ya. Secara jasmani kita bisa sakit. Rohani juga. Tubuh kita bisa sakit, rohani saudara, saya bisa juga sakit kalau kita tidak jaga, kalau kita tidak peduli. Jadi kita harus peduli. Hati adalah pusat dan sumber dari seluruh kehidupan batin, pemikiran, perasaan, dan kemauan. Tuhan peduli tentang hati saudara dan saya. Dia ingin saudara memiliki hati yang sehat. Yang lebih penting daripada jantung yang tadi, jantung jasmani ini yang harus kita jaga, itu adalah jantung rohani atau hati. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Tuhan tidak melihat hal-hal yang dilihat orang. Orang melihat penampilan luar, tetapi Tuhan melihat ke dalam hati. Ya. Hati ini penting sebagai pusat kehidupan. Jadi tugas kita orang percaya, yang pertama kita harus menjaga hati. Amsal pasal yang ke-4 ayat yang ke-23. Boleh ditampilkan Onegasimas proyektor yang sudah membuka Alkitab. Amsal pasal yang ke-4 ayat yang ke-23. Satu orang boleh membacakannya dengan suara yang lantang. Kalau tadi sudah ada wanita, sekarang pria. Ayo. Amsal pasal yang ke-4 ayat yang ke-23. Ya, yang tinggi besar juga boleh.
So, yang jantungnya kuat. Alright. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Yes. Alright. Ya, memang. Jadi jaga hati. Jaga hati ini harus dengan segala kewaspadaan. Nggak bisa letoy. Nggak bisa. Nggak bisa sambil kayak ngantuk-ngantuk gitu. Nggak bisa. Harus waspada. Memang harus buka mata baik-baik. Ya. Karena hati ini yang penting. Hati rohani, lalu jantung. Beneran ya. Jasmani kita. Karena dari hati inilah terpancar kehidupan saudara. Hati saudara sakit, mungkin yaitu kerohanian saudara bisa sakit. Tuhan menunjukkan kenapa kita harus selalu jaga hati. Karena ada banyak persoalan yang bisa timbul dari dalam hati manusia. Yang pertama, hati sumber kejahatan. Matius 15 ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari hati timbul segala yang jahat. Saudara respon sama hal-hal yang gak baik. Saudara respon, sakit hati, marah, jengkel, kesel, udah gak sabar lagi, ini udah di luar batas. Habis satu, timbul satu, habis satu, timbul satu. Ya. Hati bisa jadi sumber kejahatan. Hati-hati. Jaga hatimu. Yang kedua, hati dapat menjadi degil. Markus 6 ayat 52b, hati mereka tetap degil. Degil ini adalah sebuah kata yang sebetulnya sangat mengerikan, saudara. Karena istilah yang dipakai di sini adalah porosis. Porosis artinya semacam batu yang kerasnya luar biasa. Waduh, buset. Siapa yang punya ilmu karate atau apa itu yang bisa mematahkan batu dengan telapak tangan? Oh banyak di sebelah sini. Sebelah sini ada. Kalau Alen bukan dengan telapak tangan, saudara. Dengan tatapan, pecah kau. Hanya intermezzo. Ya, porosis artinya batu yang kerasnya luar biasa, jadi tidak ada apapun yang bisa menghancurkannya. Mau pakai tenaga apa kayak ya gitu. Jadi karena ini sangat keras luar biasa, tertutupi oleh sesuatu yang tebal, mengeras dan tidak kunjung jadi lunak dengan proses apapun. Dalam kamus bahasa Indonesia kata degil berarti tidak mau menuruti nasihat orang. Ya. Atau sederhananya keras kepala. Lebih gampang lagi, kepala batu. Ini wagamama. Betul ya? Bahasa Jepangnya wagamama ya. Hati bisa jadi degil. Jadi jaga ya. Jangan sampai ada pengerasan hati ini. Jangan berubah hatimu, lembutkan hatimu. Ya, dijaga. Tadi hati sumber kejahatan, hati dapat menjadi degil. Selanjutnya yang ketiga. Apapun yang diucapkan di mulut orang itu berasal dari hati. Jadi hati ini jadi sumber perkataan, sumber ucapan. Kalau hati kita lagi benar, lagi sukacita, semua yang kita katakan pasti manis, indah, betul. Pokoknya berbunga-bunga dengarnya. Atau gak usah berbunga-bunga, minimal oke lah, aman, safe. Tapi kalau hati saudara keruh, penuh gelora di dalamnya, bukan gelora yang baik ya, ini gelora yang
berkecamuk yang marah dan sebagainya, ini pasti apa yang keluar dari mulut kita bisa menjadi hal-hal yang negatif, yang menyakitkan. Matius pasal yang ke-12 ayat 34b sampai 35. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi hatimu itu adalah perbendaharaanmu. Isinya apa, saudara? Saudara mau isi hati apa? Hati saudara dengan apa? Itu perbendaharaanmu. Jika manusia tidak dapat menjaga hatinya, mata hatinya akan semakin gelap. Lama-lama timbul berbagai niat jahat. Bisa jadi sumber kejahatan tadi yang pertama. Matius pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kita adalah bait Allah. Tujuannya adalah untuk Allah, untuk mempermuliakan Tuhan. Dan Tuhan adalah terang itu. Kita adalah bagian dari terang. Kita milik Allah. Jadi bagaimana kita mau isi hati kita? Mau dikasih apa? Perbendaharannya apa? Jangan lihat yang jelek. Jangan ambil bagian, jangan menyikapi hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Supaya hati kita ini perbendaharannya baik. Lah, Ibu, kalau saudara seiman kok, emang sengaja nyakitin saya? Memang dia mempermainkan cintaku? Dia bilang I love you bertubi-tubi. Habis itu dia bilang lagi I love you sama yang lain. Terus dia kasih alasan, katanya kita harus mengasihi semua orang. Aduh. Tapi kok hati saya sakit ya, Bu? Ya iyalah, itu namanya kamu diduakan. Aduh. Ya, yang pertama tadi kita harus bagaimana menjaga kesehatan rohani. Yang pertama menjaga hati, yang kedua mengasihi. Nah loh, mengasihi yang bagaimana nih? Yang kayak tadi, habis bilang I love you di situ, I love you di sini, I love you di sana, ntar yang di luar lagi I love you. Ya I love you-nya yang bagaimana? Harus jelas, ya. Aku mengasihi engkau karena aku ingin engkau jadi istriku. Ya jelas dong, jangan main-main. Oke? Oke, beres? Jangan repot. Nah ini baru jangan repot. Kalau saudara buka cabang di mana-mana, I love you bertubi-tubinya sama, porsi yang sama, dia juga kayaknya cocok jadi istri, itu juga cocok jadi istri. Oh yang itu cocok jadi suamiku, yang itu juga cocok jadi suamiku. Itu nggak jelas. Itu yang repot loh sebetulnya. Itu yang repot. Saudara merepotkan dirimu sendiri. Oke? Ya jadi jangan repot. Seneng yang udah nikah. Kita udah nggak repot ya. Repotnya yang lain. Ya, yang pertama tadi menjaga hati, jaga hati, jangan diteruskan. Yang kedua mengasihi, ya. Markus pasal, jadi mengasihi yang seperti apa ini? Untuk menjaga kesehatan rohani kita, mengasihi yang seperti apa? Markus pasal yang ke-12 ayat 30 sampai 31. Kita baca sama-sama. Markus onegaisimas, petugas proyektor. Markus pasal 12 ayat 30 sampai dengan ayat 31. Oke. Bila sudah mendapatkannya, sudah dapat lebih cepat daripada proyektor? Belum, Bu. Tanganku sudah tidak kuat lagi untuk membuka lembaran-lembaran Alkitab. Oke. Markus pasal 12
ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-31. Sudah mendapatkan ya? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Bapak Ibu Saudara, orang percaya dipanggil untuk mengasihi. Sebab Allah ialah kasih dan kita berasal dari Allah. Jadi kita yang berasal dari Allah, kita dipanggil seperti Allah untuk mengasihi. Itu dia. Itu memang panggilan normalnya. Kalau saudara punya hati mengasihi, itu sehat. Ya, itu yang sehat, bukan saudara menyimpan dendam, kesumat, marah. Itu yang kurang sehat. Jadi memang kita panggilannya, naturnya orang percaya adalah mengasihi. Mengasihi siapa? Hukum yang pertama, mengasihi Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, seluruhnya, jangan setengah-setengah. Ya, mengasihi Tuhan gak bisa setengah-setengah. Kaki satu di dunia, satu di gereja. Ya. Jangan setengah-setengah mengasihi Tuhan. Selanjutnya mengasihi sesama. Harus seperti apa? Ukuran mengasihi sesama. Harus sehat ya begini ya. Harus netral ya. Mengasihi orang lain seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Mengasihi diri sendiri seperti mengasihi orang lain. Ini baru sehat. Ukurannya diri. Jadi jangan saudara tidak mengasihi dirimu sendiri, terus mengasihi orang lain. Itu artinya saudara ada sedikit gangguan, kurang sedikit. Harus diperbaikin. Ya, baca firman lagi, konsultasi lagi sama hamba Tuhan. Atau saudara cinta diri lebih daripada mengasihi orang lainnya. Diri sendirinya ini lebih penting sekali semua orang dikorbankan dirinya ini sendiri ya. Penting, gak bisa begitu ya. Jadi dijaga ini ukurannya, mengasihi diri seperti sesama, mengasihi sesama seperti diri ya. Artinya kita saling menghormati, saling menghargai ya. Oke, itu tadi yang kedua, mengasihi. Filsuf Yunani yang dalam bahasa Yunani cinta, ada cinta romantis, ada cinta keluarga ya, storge, eros, dan cinta ilahi, istilahnya agape. Jadi itu tadi, waktu kita menyatakan cinta, menyatakan kasih, harus jelas. Mengasihi keluarga ya mengasihi keluarga dong. Mengasihi wanita atau pria yang memang kita rencananya nih mau nikah, ya jelas. Jangan setengah-setengah, jangan main-main, jangan digantung. Nggak boleh, harus tegas, harus jelas ya. Lalu cinta agape, cinta ilahi ya, atau dengan kasih Tuhan itu ya, aku mengasihi saudara-saudara seiman. Nah ini juga jangan dipermainkan, mengasihi saudara-saudara seiman terus seperti yang tadi, di mana-mana bilang I love you, seolah-olah semuanya mau jadi istri, semua mau jadi suami. Jangan, oke? Harus jelas. Ya. Dengan mencintai kita juga akan merasa bahagia. Ini salah satu penulis buku empati, The Empathy Effect ya. Ini tentang cinta, jadi cinta manusia yang dia tuliskan. Menurut dia, namanya Helen Rice, Dr. Helen Rice. Cinta membuatmu bahagia. Ada zat-zat kimia dalam tubuh yang mendorong seseorang akhirnya memproduksi zat kimia otak yang menyenangkan, yang membuat jadi sangat aktif dan suasana hati jadi kuat ya. Cinta membuat bahagia, cinta menghilangkan stres, cinta meredakan kecemasan, cinta membuat Anda lebih memperhatikan diri Anda sendiri, cinta membuat Anda hidup lebih lama. Jadi menurut dia berkeluargalah. Wah, seperti itu. Jadi cinta itu manfaat cinta ya dalam kehidupan menurut penelitian beliau. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8.
Siapapun yang tidak mencintai tidak mengenal Tuhan, karena Tuhan adalah cinta, adalah kasih. Lalu Korintus pasal yang ketiga ayat yang pasal ke-13 ayat ke-13, dan sekarang 3 hal ini tetap ada, yaitu iman, harapan, dan cinta. Tetapi yang terbesar adalah cinta. Itu tadi ya. Jadi kita bagaimana menjaga kesehatan rohani? Yang pertama jaga hati. Yang kedua mengasihi dengan benar, ya. Yang ketiga, yang terakhir, membangun relasi dengan Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan artinya kita perlu punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana caranya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Yang pertama, kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Kita manusia berdosa, oleh sebab itu kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunan daripada Tuhan. Mohon disucikan. Lalu apa? Setelah kita bertobat, setelah kita lahir baru, kita harus punya persekutuan dengan Tuhan, dengan saudara seiman, datang ke gereja. Membangun persekutuan dengan Tuhan bukan hanya saudara punya saat teduh setiap hari. Aku udah ambil kok itu ayat yang potongan kecil-kecil kertas itu. Jadi setiap pagi sebelum kerjanya atau sebelum sekolah aku ambil itu satu, ayatku hari ini. Oke. Bukan sekedar itu, tapi kita harus bangun pagi berdoa. Mohon Tuhan pimpin, bersyukur atas penyertaan Tuhan, bersyukur buat nafas kehidupan. Saja berikan hidupmu dipimpin oleh kebenaran firman. Dengar firman, itu bukan buatku, itu firman buat si ini. Jangan, semua firman buat kita. Enggak ada yang bukan buat kita, semuanya masing-masing kita. Supaya kita terbuka pikirannya. Selanjutnya, bersekutu, beribadah. Ya, dengan bersekutu beribadah, maka kita mempraktekkan apa tadi yang kita sudah renungkan, apa yang sudah kita baca. Jadi konsumsi rohani adalah penting bagi kesehatan rohani saudara. Konsumsi rohani yang bagaimana? Tadi firman Tuhan, ibadah dan persekutuan, lalu doa dan pujian. Ini nutrisi saudara, nutrisi rohani saudara. Jadi jangan di skip, jangan dilewatkan itu. Firman Tuhan, ibadah, datang beribadah, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, berdoa dan memuji-muji Tuhan. Musik itu juga ada manfaatnya ya, tidak seperti cinta tadi ya, itu juga ada efek baiknya buat tubuh kita. Sama mendengarkan musik juga ada baiknya. Dan saat kita memuji Tuhan, mengagungkan Dia, merasa oh Tuhan Engkau luar biasa, merasakan bersyukur, itu juga memberikan efek yang baik juga, tidak hanya rohani tapi jasmani. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjaga kesehatan kita. Kita menjaga kesehatan jasmani, terlebih kita menjaga kesehatan rohani. Mari kita saling mengingatkan, mari kita saling mengasihi. Tuhan memberkati.